Selamat datang kembali di channel Wicak Miftah. Hari ini kita mau berkunjung ke rumah yang dari depannya tuh low profile, tapi ternyata dalamnya menarik sekali. Dan kita akan ketemu sama ownernya. Halo, aku Meta. Aku berprofesi sebagai arsitek. Saya Aufa Hidayat. Saya berprofesi sebagai arsitek dan kontraktor. Selamat datang di rumah kami. Halo Mas Aufa, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih kita terima kasih sudah boleh datang ke sini. Ya. Dan rumahnya dari depan memang sudah mencuri perhatian ya. Iya, di antara klaster lain ya. Oke, nah Mas, sebelum kita bahas desainnya ini, luas tanahnya berapa, luas bangunan berapa Mas? Luas tanahnya itu 221 meter Oke. persegi. Luas bangunannya itu 160 meter persegi. 110 meter persegi. Lantai satunya sekitar 110. Oke. Lantai duanya kurang lebih sekitar 50 meter persegi. Berarti tetap ada lantai 2 ya, kelihatan Ada, itu ya, ada, nongol ada. dikit tuh ya. Sebagian. Oke, dan ini posisinya menarik karena berada di hook dan lebar sekali nih ya Mas ya. Iya, jadi sebenarnya tanah kita itu cuma 2/3 dari lebar yang terlihat. Sepertiganya lagi itu sebenarnya punya developer tapi nggak boleh dibangun. Jadi emang untuk fasum dan boleh di penghijauan lah gitu. Oke, makanya ini seolah-olah nyampe situ rumahnya padahal nggak gitu ya. Iya, padahal itu ini hanya kita cuma fasumnya. dapat 13 meter depannya. Oke, dan desainnya menarik Mas. Karena memang dari luar kesannya low profile gitu ya Mas. Di awal ngedesain, kita emang pengen bikin rumah yang sesimpel dan sehumble mungkin gitu. Oke. Bikin desain awalnya itu kita bikin seolah-olah rumah ini cuma satu lantai gitu. Jadi yang nongol ini tuh kelihatannya seperti void pengennya gitu. Padahal itu Padahal lantai itu kedua. Lantai kedua. Kulihat juga yang mencuri perhatian tuh si gentengnya ya, seolah-olah jadi kayak maju sekali sehingga bangunannya jadi tidak terlalu tinggi gitu ya. Benar, kesannya. benar. Emang itu intensi yang pengen kita sampaikan sih. Terus kemudian ini kan juga tetap kelihatan ya Mas ya, ada bukaannya kecil-kecil ya. Iya, Dan iya. memang secara pas mendesain nggak pengen ada bukaan banyak di depan berarti. Iya, jadi sebenarnya untuk bukaan-bukaan ini kita bikin seperlunya aja. Untuk yang depan ini, yang horizontal ini sebenarnya kita bikin bukaan tuh di bagian yang emang ada fungsinya. Gitu. Oke. Jadi kita bikin bentuk sesuai dengan fungsinya dulu gitu. Oke. Gitu sih. Baru nanti masalah arsitektur mengikuti gitu. Wih, jadi function follows form gitu ya. Iya, karena kita emang bikin rumah ini tujuan utamanya emang ingin efisien dan efektif gitu, ruang dan bentuknya. Oke. Dan terus ini yang menarik nih Mas. Biasanya kan carport seolah-olah menyatu ya. Nah ini carportnya seperti terpisah gitu dari rumahnya. Emang di awal kita tuh ingin pisahkan bentuknya juga gitu. Oh, oke. Karena secara fungsi kan carport dan fungsi utama kan emang cukup berbeda ya. Jadi emang sengaja dibikin levelnya berbeda supaya emang kelihatan ada komposisinya gitu. Nah ini biasanya nih Mas, ketika udah melihat genteng kayak gini, ada aja yang nanyain ini genteng apa sih Mas? Kok bisa rapi, nggak ada bautnya kayaknya kulihat tuh. Nggak ada. Jadi ini kita pakai gentengnya itu pakai zinc alum. Jadi dia sistem joinnya tuh klik gitu. Jadi si bautnya tersembunyi di antara undakan ply-nya si aluminium gitu. Jadi ini satu garis ini tuh selembar bukan gunung apa. Misalkan kalau yang biasa kan dia kan selembarnya itu 3 gunung, Iya, gitu, 3 gunung. 4 gunung gitu. Terus ntar ada bautnya di atas. Ya, gitu kan. kalau ini satu-satu. Jadi lebih simple lah ya. Secara bentuk lebih sederhana sama lebih aman juga untuk kayak bocor dan lain-lain gitu. Karena si bautnya ketutup sama profil-profil zinc alum. Oke. Dan ini tidak di-endorse, tapi sering sekali tiap ketemu genteng kayak gini pasti ada yang nanya Mas. Iya. Makanya aku tanyain. Iya. Oke. Nah ini berarti ketika kita mau masuk ke dalam rumahnya lewat sini dulu ya Mas? Betul. Jadi entrance ini kita pakai itu sebenarnya karena emang untuk mewadahi level yang berbeda juga sih. Jadi si tanah ini tuh kenapa kita naikkan? Karena ini emang ada pengerjaan pondasi yang ada sisa tanah galian gitu. Oh, jadi kita oke. nyesuaiin si levelnya. Jadi daripada kita buang, mending kita manfaatin untuk leveling bangunan. Gitu. Oh menarik. Jadi existingnya sebenarnya udah naik, cuma nggak jauh. Nggak setinggi ini nggak gitu. setinggi ini. Nah pertanyaanku nih Mas, berarti kalau kita mau ke carport ya kena hujan dikit ya? Oh enggak ya, lewat sini ya? Sebenarnya sih bisa langsung, cuma nggak nyaman. Kalau lewat sini ya sebenarnya tinggal pakai payung aja nggak apa-apa. Oke. Tuh teman-teman terjawab ya. Karena ada aja Mas, teman-teman yang nanyain tuh aneh-aneh. Ku jawabin dulu ya teman-teman ya. Boleh kita lanjut ke sini Mas? Boleh, silakan ayo. Berarti ini di
siapkan untuk area tamannya gitu ya. Area taman, karena kan ini sebenarnya GSB ya. Oke, oh GSB-nya dia sampai sini. GSB sebenarnya sampai ke sini 5 meteran lah. Jadi kita mundur sedikit karena perlu space untuk sirkulasi ke area taman. Jadi sebenarnya ini bisa juga akses langsung ke rumah. Oh kalau lewat sana ya? Bisa ke sana tapi dia langsung ke ruangan utama. Gitu. Oke. Dan ini area sini kita ada fungsi-fungsi utility lah. Yang punya rumah, arsitek juga dan kontraktor, begitu pula Mbak Metanya ya. Ya. Pas proses mendesain rumahnya Mas, seperti apa tuh? Karena kan biasanya kalau dua-duanya juga arsitek, apalagi Mas Alfa kontraktor juga, punya egonya masing-masing tuh. Ya, sebenarnya pas ngedesain itu kita bagi tugas sih. Jadi untuk desain dan construction itu full di saya. Nanti udah masuk ke interior, pokoknya yang pernak-pernik gitu baru masuk ke Meta gitu. Oh, oke. Ini kita berada di area foyer kah? Foyer, ya ini foyer dan fungsinya untuk kalau misalkan ada tamu kita simpen di sini dulu. Misalkan si durasinya nggak lama atau misalkan orang-orang yang emang nggak begitu kita Terlalu dekat gitu ya? gitu, kita terima di sini dulu. Gitu. Oke. Dan ini menarik sekali karena ini pun ada sekat, tapi bisa melihat ke dalam ya Mas ya? Benar. Jadi ini sebenarnya kita pengen bikin kesan ruangnya yang sebenarnya menerus, cuma secara akses tuh kita pengen halangin gitu. Jadi nggak terlalu publik lah ya, maksudnya ada privasi secara akses gitu. Meskipun dari sana bisa. Cuma kan kalau kita tutup sebagian besarnya kan udah dapet sih kesan halanginnya. Gitu. Dan lokasi juga ini di dalam klaster ya Mas ya? Cluster. Jadi makanya juga bisa mengakomodir desain seperti ini ya Mas ya? Benar. Karena ada aja teman-teman pasti yang komentar juga tuh Mas, lah kalau rumahnya di pinggir jalan gede ya agak susah ya. Itu desainnya harus beda lagi kalau kayak gitu. Benar. Nah ini yang kulihat juga ternyata plafonnya meninggi ya Mas ya, ngikutin bentuk si atap berarti kah? Karena ini sebenarnya kita bikin meninggi ini biar nggak gelap gitu. Dan sebenarnya ini tuh kalau bentuk atap nanti kalau kita lihat bagian sana, atap ini tuh kita bikin lebih panjang biar kalau misalkan hujan tampias nggak terlalu masuk banyak gitu. Jadi kita kasih tritis yang lebih panjang sedikit sama dikasih pohon. Jadi kalau misalkan hujan area sini sih lebih cenderung kering sih. Nah, satu pertanyaan lagi sebelum kita masuk, kenapa di sini dikasih celah Mas? Biasanya kan biar nggak nempel dinding tetangga gitu kan ya. Sebenarnya celah ini itu pertama untuk memudahkan proses konstruksi dulu kita bikin. Karena biasanya kalau misalkan kita nempel ke tetangga tuh suka ada aja problem sama tetangga antara kita ngegali akhirnya bocor dan lain-lain lah. Di luar itu buat sirkulasi ini juga sih buat maintenance. Jadi kalau pipa-pipa sama kita disimpannya di ujung sana. Jadi kalau ada apa-apa kita tinggal gali kan. Nah, boleh kita sambil masuk ke dalam Boleh, Mas? silahkan. Nah, untuk pintunya kita mau nanya dulu dikit nih Mas. Pintunya ini juga kusennya cuma ada satu ya di sini ya? Iya, ini kita cuma kasih stopper aja biar pintunya bisa dikunci gitu, biar nggak keluar dari lintasannya. Berarti ini tuh pakai yang XL pivot gitu juga ya? Pivot. Nah, ini pivot yang atas bawah yang biasa. Oke, cakep full kayu solid nih Mas. Ini solid, cuma dia tuh sebenarnya parket. Nah, jadi kalau misalkan kayu solid kan ada yang dia lembarannya gede-gede gitu. Ini kita bikin kecil-kecil, jadi biar lebih stabil sih. Ini kan engineer wood ya, jadi dia mau susutnya lebih ke kontrol lah kalau misalkan kayak gini. Nah, pas ketika kita masuk ke dalam, ini layout ruangnya juga cukup menarik Mas. Karena biasanya kan rumah umum kan masuk ruang tamu dulu ya. Nah ini nggak, ini ketemunya di tengah-tengah. Iya. Jadi sebenarnya kita tuh bikin ruangan konfigurasinya itu mengikuti kebiasaan kita gitu. Jadi biasanya tuh kita aktivitas tuh paling banyak di meja makan. Makanya langsung buka pintu ketemu sini. Meja makan, dan area dining ini emang kita bikinnya salah satu yang utama lah. Jadi dia penghubung antara ruangan semi private ke area private gitu. Dan kulihat juga ini kayak berada di tengah-tengah masa bangunan depan sama belakang gitu. Betul. Kan? Jadi ini tuh sebenarnya bangunan itu seolah-olah dia satu bangunan dibelah sebetulnya. Nanti kelihatan kalau kita lihat dari sana tuh kelihatan atapnya tuh dia kayak dibelah gitu. Nah, sebenarnya ngebelah ini tuh sebenarnya untuk fungsi fisika bangunannya. Jadi untuk sirkulasi, pencahayaan gitu. Makanya di area dining ini tuh kita bikin bukaan di sana dan di sini. Jadi kalau kita buka tuh dia ada cross ventilation dari teras akan ke sini kan lorong kan, dia akan nyedot ke sana kan. Dan ini pemandangan yang tadi Mas Alfa bilang ya. Iya. Wih, luar biasa, full loh sini kaca semua. Yang ternyata kan di depan nggak kelihatan. Nggak kelihatan, iya.
Ini gimana ceritanya Mas? Ini kita bahas yang sini dulu Ya. yuk. Jadi sebenarnya dari awal ngedesain kita itu pengen orientasi bangunannya itu ke taman. Karena menurut kita tuh area yang paling mahal tuh sebenarnya area yang nggak terbangun sebetulnya. Ya, setuju. Jadi kita bikin area terbukanya itu hijau gitu, hijau, dan ini kan kebetulan existingnya juga udah ada pohon-pohon gede kan. Meskipun sebenarnya ini menghadap barat, ke sana tuh timur gitu. Jadi sama kita tuh emang dibikin semua bukaan itu Ngadap ke sana. ke sana. Tapi terlindungi karena banyak pohon-pohon ya. Pohon-pohon, Jadi nggak terlalu benar, terik gitu. ya. Karena ini fasum, apakah ada tetangga mungkin Mas yang kadang lewat ke sini gitu? Nggak, ini tuh nggak boleh lewat sini. Jadi di sana ada security yang kalau ada yang lewat pasti ditegur. Jadi dan kebetulan kita halangin tuh sama pohon. jadi emang udah nggak bisa lewat sih. Dan ini tetap masih disediain kayak teras dikit gitu ya Mas ya? Iya, jadi ini teras dikit itu sebetulnya kan ini kan barat gitu. Sama kita tuh emang dikasih ada cantilever sedikit gitu. Selain untuk menghalangi tampias biar nggak terlalu langsung ke area utama yang terbuka, ini juga kita kasih buat cahaya matahari, buat ngalangin cahaya matahari. Jadi nggak langsung masuk ke dalam sini walaupun bukanya gede. Benar, ini kan fungsional yang bisa dibuka. Beda kalau yang ini, kalau yang sebelah sini kan dia lebih ke apa namanya jendela ya, kalau ini kan pintu. Gitu. Oke. Nah, ini area livingnya berarti. Area livingnya kita simpen di sini tuh karena pas kita ini kan aktivitasnya kan udah aktivitas terakhir kan, maksudnya kalau kita mau masuk kamar mau makan kan kita lewatnya ada Sana. nah kan kalau di living kayaknya lebih enak disimpan di ujung, dan kebetulan kita punya taman gede ini kan, jadi kalau buat nikmatin kan lebih enak di living room gitu. Oh ya, setuju. Kita bikin itu, dan sebenarnya di luar itu karena kita ada keterbatasan lahan sih. Kita tuh punya lebar ini tuh cuma 3,6, bersihnya 345. Oh ini ya, segini ya? Jadi cukupnya emang cuma buat aktivitas diem aja, nggak ada yang lewat-lewat sama aktivitas lain gitu. Tapi terasa luas karena banyak sekali bukaannya. Bukaan, bener. Nah, jadi emang secara sirkulasi nggak terlalu besar, cuma kalau secara feel ruang gitu cukup besar gitu, karena kita ada bukaan besar di dua sisi. Oke, nah ini kalau yang tadi kan sempat dibahas juga, berarti interior untuk pemilihan kayak sofa, peletakan meja TV, desainnya semua dari Mbak Meta berarti? Iya, beberapa ada yang dari Meta, kayak ini full dari Mbak Meta nih. Oh, oke. Kalau masih yang gini, ini masih barang-barang. Oke. Cuma kalau ini meja ini juga ini Meta yang desain. Dan dipilihnya yang floating gitu ya Mas Yang ya? floating biar bersihnya gampang. Cuman ini ada satu lampu yang lucu. Iya, ini sebetulnya tadinya mau simpen lukisan, cuma lukisan benerannya belum dapat. Jadi sementara kita pakai lampu dulu. Nah ini yang aku pengen bahas juga Mas. Ternyata kan ada perbedaan ketinggian plafon juga. Yang sini dibikinnya lebih pendek, yang sini dibikinnya lebih tinggi. Nah gimana ceritanya tuh Mas? Kenapa dibikin berbeda? Sebenarnya gini, kalau misalkan ini pendek, di luar karena emang di atas ada lantai 2 gitu kan. Ini juga sebenarnya kita bikin karena aktivitasnya cenderung duduk, kayak misalkan di sana dan sebentar gitu. Meskipun di sini juga duduk, cuma di sini lebih lama gitu. Jadi kita bikin emang lebih tinggi. Ya sama lebih ke hierarki ruang sih. Kayak misalkan yang depan ruang tamu, terus kayak di sini dapur yang fungsinya secara fungsi mungkin servis gitu ya. Yang fungsi utama lagi kita naikin lagi gitu. Jadi ada pengulangan di situ sih. Ini dapurnya berarti letter U gitu ya. Ini boleh sambil kita tutup dikit ya, biar lebih kelihatan. Dan diletakkannya langsung nih. Pas buka pintu langsung di sebelah kiri ya? Karena sebetulnya kita bikinnya ini biar kalau ini island, ini tadinya island sebenarnya. Oh, oke. Cuma memang karena space untuk sink ini kurang cukup gitu. Jadi kita bikinnya sinknya di posisinya di island, dan sebenarnya kita bikin fungsi island ini buat memfasilitasi fungsi living room. Jadi kalau misalkan ada activity, misalkan ada makanan dan lain-lain, kita simpennya lebih dekat dibanding harus ke dining area gitu. Oh, oke. Jadi emang posisinya tuh dia jadi nodes-nya lah gitu. Jadi antara dining area sama living area. Gitu. Jadi penghubungnya gitu, makanya ada island di sini. Dan ini tadi si jendela yang kelihatan dari luar ternyata fungsinya untuk di area dapur. Jadi untuk simpan barang gitu kan. Dia kan agak keluar sedikit kan. Nah, jadi kita bikin dia agak keluar dikit biar ada space ekstra lah buat nyimpen. Ya, nyimpen ini ya peralatan dapur. Peralatan dapurnya ya.
Untuk tema warnanya memang lebih cenderung warna-warna cerah yang netral gitu ya, Mas? Iya, kita sih pengennya yang netral, mungkin yang berwarna lebih ke kayak lukisan, terus kayak karpet yang gitu-gitu, yang kira-kiranya bisa diganti gitu. Kalau yang memang udah nempel ke bangunan, kita bikinnya lebih netral gitu, biar kalau ngisi barang apapun gitu bisa jadi lebih bisa masuk. jadi apa namanya kanvasnya lah gitu. Nggak terlalu nabrak sama yang lainnya gitu. Betul, gitu. Jadi netral warnanya. Dan ini ternyata di sini tempat AC diumpetinnya. Oke. Cuman kalau kayak gini maintenance aman ya Mas ya? Aman. Tinggal dibuka aja berarti ya. Dibuka. Oke teman-teman, sekarang kita udah berada di samping taman karena ada hal yang menarik untuk dibahas. Apa aja nih Mas kalau kita lihat dari sini? Tadi sebenarnya ini yang belum kita bahas tuh sebenarnya untuk konstruksi ya. Oke. Maksudnya alasan kita bikin bentuk seperti ini, sebenarnya ada alasan konstruksinya. Awalnya kita ngobrol sama desain struktur itu, kita tuh harus pakai pondasi dalam. Nah, cuma setelah diskusi-diskusi, kalau misalkan bentuknya kita bikinnya agak melebar gitu, bisa jadi pertimbangan kita pakai struktur yang lebih ringan gitu. Makanya bangunan ini tuh sebenarnya pondasinya itu pondasi dangkal untuk nahan yang 2 lantai. Jadi sebenarnya yang berat itu yang 2 lantai ini. Jadi seolah-olah 2 bangunan ini tuh dia jadi pondasi untuk lantai 2. Jadi kita bisa lumayan hemat banyak tuh di pondasi gitu. Karena tadinya kalau nggak kayak gitu pondasinya harus ada di dalam situ. Harus pondasinya dalam, pondasinya harus, kalau misalkan ini kan awalnya bangunannya sebenarnya nggak kayak gini. Awalnya bangunannya itu 2 lantai biasa aja, 2 lantai, terus ada lantai satunya sedikit. Nah ini kalau kulihat juga emang antara atap depan sama belakang seperti nyambung tapi dipisah. Ya, sebenarnya ini kita idenya itu sebenarnya kan bangunan itu tuh awalnya itu dia jadi satu gitu. Jadi satu tarikan kemiringan atap. Gitu. Cuma kita slice gitu, kita potong bagi 2 gitu, untuk bikin ruang luar gitu. Ruang luar di sini. Sirkulasi udara, cahaya dan lain-lain gitu. Jadi emang konsepnya kayak gitu. Nah, cuma paling kita tambah tuh untuk atap yang kecilnya ini biar tembok ini nggak langsung kena air hujan gitu. Dan tadi ada cerita yang menarik juga, masih di atap nih Mas. Atapnya noknya tuh datar Mas ya? Iya, jadi kita coba-coba sih, maksudnya eksperimen kan. Kalau misalkan kita bikin noknya miring, itu tuh ada detail juga yang harus kita coakin, ikutin gunungannya atap. Jadi kita bikin lebih flat. Jadi sekalian untuk menghindari pekerjaan itu. Di lain itu juga kita eksperimen aja sih, bikin bentuk yang lebih yang jadi detail sendiri. Karena bentuk kita kan simpel banget gitu kan. Jadi pengen ada yang beda sedikit. Nah yang belah sininya berarti taman yang di tengah. Tapi ada yang menarik, ini corong apa? Ini sebenarnya lampu. Jadi lampu ini sebenarnya kita bikin spotlight untuk ngebentuk cahaya gitu. Jadi ini tuh kita bikinnya tuh bulat sebenarnya. Kalau malam tuh kelihatan cahayanya bulat. Nah, sebetulnya ini tuh kita mau menyimpan sesuatu di sini. Cuma emang objeknya sampai sekarang belum dapat yang cocok nih. Jadi emang disiapin dulu aja. Terus ini yang nyambung ke area ruang tengah tadi. Ruang tengah, benar. Nah, kalau kulihat ini finishing di dindingnya ini baru lebih kelihatan nih. Yang atas itu dibikin kamrot. Ya. Yang bawah putih aja. Betul. Kenapa tuh Mas? Jadi sebenarnya kamprot sendiri kita tuh sebenarnya tujuannya untuk bikin dia lebih durable sih. Maksudnya dari lembab, dari misalkan sinar UV sama air lah. Jadi sebenarnya biar low maintenance aja sih gitu. Kalau yang atas. Ini kan beda kan yang atas sama yang bawah. Yang bawah kan lebih yang halus, aci. Ini sebenarnya lebih ke kayak kalau yang bawah kan ya kita kan masih ada anak kecil kan. Biar lebih aman aja. Nggak kegesek ya? Nggak kegesek-gesek kulit. Dan potongannya pas nyambung ke situnya juga ya Mas ya? Jadi ini dari level 24 ke atas sudah kamprot semua. 2,40 meter. Nah, di sini terasnya berarti ya? Di sini teras. Ini juga ruangannya sebenarnya ruang extension. Jadi bisa kalau butuh ruangan yang lebih. Iya, jadi ini kalau misalkan kita ada acara gitu, biasanya kita siapin makannya di sini, kumpulnya di sini, atau misalkan barbekyuan tahun baru waktu itu tahun lalu kita bikin di sini. Jadi bisa nyambung ruangannya sampai ke living room. Jadi luas ya Mas ya? Iya, jadi luas. Oke, ganti pemain dulu guys. Gantian kita. Kita lanjut ke area sini nih Mbak Meta. Soalnya ini belum dibahas. Yang itu diningnya tuh enak banget loh. Posisinya tuh pas menurutku. Nah, pertama sih emang dining room ini kan center of rumah kita gitu. Jadi semuanya tuh ngumpul di sini. Nah, jadi kita selalu open nih biar areanya ini jadi fleksibel. Terus di sini juga dibikin bench supaya orang yang duduk di sana tetap bisa lihat gitu. Jadi
kesan semi outdoornya tetap dapet gitu sih. Jadi indoor outdoornya kayak menyatu gitu ya. Betul. Walaupun ini tertutup ya sebenarnya, tapi karena ini nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apa, nggak kita kasih blind, nggak kita kasih laminasi gitu, tetap orangnya bisa nyatu gitu. Nah ini pun kalau misalnya dibuka jadi menyatu semua gitu ya, kalau ada acara gitu ya. Jadi itu dibuka, ini juga dibuka gitu ya Mbak ya. Betul, jadi selalu kita buka supaya cross ventilation juga sih, jadi angin tetap lewat gitu kan. Oke, kalau untuk material mejanya sendiri nih Mbak, ini custom atau seperti apa? Kalau meja ini kebetulan kita tuh nemu pengrajin di Jogja. Jadi ini lokal, tapi kebetulan kita suka banget desainnya, dia ada mainin kombinasi material stainless sama solid kayu. Gitu. Dan yang aku suka ini tuh ujung-ujungnya nggak yang kotak gitu. iya bener banget, jadi ini child friendly juga kan. Desainnya emang udah as is kayak gini, tapi kita cuma custom di benchnya aja, minta disamain kayak gini. Ini kita juga kayak suka kakinya, suka ini tuh biasa buat naruh tas, ini kayak multifungsi gitu lah. Multifungsi ya, benar. Oke, ada lagi mungkin dari meja makannya. Oh, ini sama pemilihan lampunya nih. Kalau lampu ini kebetulan suami saya yang bikin. Oh, bikin sendiri? Iya, dia bikin sendiri, custom. Oke, dan emang di desainnya ya udah memanjang, menyesuaikan ini ya. Betul, meja makannya langsung juga. Ukurannya sama desainnya menyesuaikan gitu. Jadi kayak semuanya dapat lampu gitu ya. Betul. Nah, ini tuh aku juga suka sama desain ini loh Mbak. Jadi kan kalau di tengah-tengah ini kan ya udah kaca aja. Ya. Nah, samping kanan kirinya bisa dibuka jendelanya. Benar, Gitu. ini tuh untuk sebenarnya untuk cross ventilation. Kalau pagi-pagi kita buka di sini sama di area sana tuh emang kerasa beda banget sih. Anginnya ngalir gitu Anginnya ya. ngalir lumayan kenceng juga di sini. Oke, dan untuk pemilihan warnanya ini ya udah kayak gimana Mbak pertimbangannya? Ini itu kebetulan kayaknya warna baru apa custom ya, aku juga lupa. Cuman ini warnanya agak-agak satin, agak gold champagne gitu ya, emang biar nggak biasa aja sih. Nggak yang terang banget gitu Benar, kan, bukan aku pikir grey. custom, enggak ya? Enggak sih. Bukan grey juga ya? Bukan grey. Bagus sih Dia warnanya. warnanya Kayak natural tapi nggak yang mentah banget gitu loh. Apa nih? Ini champagne sih kalau nggak salah judulnya. Jadi dia agak kuning, warm grey Kalau gitu. salah nanti ada tulisannya guys. Oke, Lupa juga. untuk kalau lantai tadi udah dibahas belum ya? Ini pakai HT yang apa ini, Mbak? Kalau lantai ini kita pakai Roman. Pakai Roman yang inget nggak? Pakai Metropolitan Grey yang 60-60. Natnya sih agak dark grey aja sih. Jadi semuanya tuh menyatu ya, tone warnanya ya, abu, coklat, Bener. putih gitu semuanya. Enak deh. Nah, udah sampai ujung sini kita ketemu ini ada pintu. Betul. Kita kemana dulu nih Mbak Meta? Ini apa aja? Oke, jadi kalau di kiri ini pintu ke kamar anak. Oke. Untuk kamar sendiri kita bedain nih warna pintunya. Jadi untuk kamar warnanya pakai kayu, veneer, kamar anak dan kamar utama di sebelah sana. Terus kalau yang warnanya putih ini kita kamuflase ceritanya. Ini tuh area-area servis. Gitu. Di sini ada kamar mandi, terus yang di sebelah sana ada gudang. Ada yang boleh dimasukin? Boleh, boleh semua boleh. Nah, sebentar Mbak, ini pintunya juga lebar banget loh. Lebar dan tinggi emang sampai atas ya. Betul. Kenapa Mbak kok selebar ini pintunya? Ini sebenarnya nyesuaiin ergonomis orang aja sih, yang kita bisa masukin barang sama nyaman gitu ya kalau masuk bareng-bareng. Terus kalau tinggi ini untuk clean look gitu sih, jadi nggak ada sisaan kayak dinding di atas. Terus di sini juga kita bikin clean, jadi nggak ada kusen gitu kesannya ya. Cuman Clean ya? sebenarnya ada gitu. Yang di sini itu tadi pakai knife hinge, jadi di sini nggak perlu ada kusen yang tebel-tebel. Wah, jadi tampilannya lebih kayak clean, minimalis gitu ya. Betul. Kayak nggak penuh gitu. Nggak penuh, benar. Jadi Boleh masuk? bersih. Boleh. Nah, untuk kamar tidur anak kita agak pelan-pelan ya, lagi tidur adiknya. Nah, kalau untuk kamarnya ini yang tadi udah kelihatan dari depan itu sebenarnya ya, langsung punya view ke arah taman juga ya Mbak ya? Betul. Ternyata. Nah, ini untuk ukurannya sendiri berapa Mbak? Ini tuh di 3x3, posisinya bener-bener secukupnya untuk kamar anak. Kita tuh rencananya kalau anaknya udah besar nanti pakai sebenarnya single bed atau queen bed masih cukup sih di sini. Gitu. Tapi sementara pakai crib. Ini masih bisa area main di sini, masih luas. Dan kebetulan anak aku biasanya kalau siang tuh main di sini ngelihatnya keluar, jadi kesannya mungkin lebih luas juga kali ya bagi dia gitu. Dan nggak bosan kayaknya. Dan ya, nggak ngeliatnya bosen. keluar. Tapi kalau di kamar aku notice langsung ada roller blade-nya ya Mbak. di sini. Betul, ini untuk safety juga sih.
Oke, nah kalau ini juga masih ada bukaannya di ujung sini ya, di jendela. Karena tadi ada celah itu ya, nggak nempel ke Benar, tangga kita itu ada ya. sisa 60 cm. Ini juga sebenarnya untuk cross ventilation sih. Kalau dibuka kanan kiri masih ada udara gitu. Ya, jadi enak ya kalau nggak nempel tetangga tuh ya. Di samping kita bisa ngasih jendela. Bener. Oke, lanjut. Ayo. Nah, yang ini itu kamar mandi. Kamar mandinya kamuflase pintunya. Nah, Wih, kamar mandinya kayak ini ya memanjang ke belakang gitu ya. Ukurannya berapa ini? agak lupa ya, kayaknya 1,8 kali 3 deh. Oke. Kalau nggak salah. Nah di sini aku notisnya itu tuh ini nih dindingnya beda materialnya. Kenapa betul. nih Mbak Meta? Kok dibedain? Pertama kita bagi zoning dulu nih, ada area basah dan area kering. Nah, terus di area sini tuh kita pakai full HT, terus kita pakai pemisah nih di sini, pakai U-channel Oh, di ini sini. ya? Untuk perbedaan material. Nah, terus di sini kita pakai kasar. Ini tuh fungsinya supaya nggak lembab kamar mandinya gitu. Jadi area-area yang kering emang kita bikin semuanya pakai tekstur kamprot. Nah itu maaf, itu di pojok situ kayak ada celah belok ke kanan tuh apa? Kalau di sini itu sebenarnya kalau sekarang jadi alat-alat kebersihan, cuman fungsinya sendiri buat cahaya pertama, dan ini kan kita potong nih kacanya, di atas itu kita kasih kawat ram, itu untuk exhaust juga sih, udara gitu. Oke, kita lanjut ke sisi sebelah sana. Sebelum naik nih, dari tadi tangganya udah ngintip pengen dinaikin. Nah, kalau ini apa? Ini kayaknya nggak usah kali ya. Ini apa? Gudang. Oh ini gudang. Oke, kita mention dari luar aja berarti. Ini gudang. Soalnya berantakan. Kalau ini kamar master. Boleh dimasukin? Boleh. Sama ya kalau untuk pintunya ya? Pintunya sama semua jenisnya. Nah ini Wih, asik banget kamar masternya. Kalau ini ukurannya berapa Mbak Meta? ini itu 3,6 kali 4,2 kalau nggak salah ya. Oke, untuk pembagian areanya seperti apa? Mungkin boleh ceritain dulu nih dari pintu masuk ya kan? Soalnya di situ ada kamar mandi. Betul. Jadi kamar mandi dulu pertama sama masih konsepnya kalau area service kita bikin kamuflase. Sebenarnya masih sama kayak toilet yang sebelumnya, Tapi di ini sini lebih lebar ya, lebih besar juga lebih ya. lebar. sepertinya. Penggunaan materialnya sama gitu Penggunaan ya. material sama, ini juga pemisahan kawat ram sama kaca sama, tapi di sini ada skylight bedanya. Oh iya, kerasa lebih terang sih yang di sini ya. Benar-benar. Apa dipisahin juga ya pakai tempered ya? Betul. Ini tempered. Oke. Nah, terus di sini kita juga pakai buat tambahan ambalan. Ini kita pakai kayu ulin. Itu yang awet sama basah gitu kan. Iya, dan dia bakal warnanya seiring berjalan waktu berubah sendiri gitu ya, secara natural gitu ya Dia Mbak bakal ya? tambah gelap. Wastafelnya gede banget loh guys. Betul. Ini ceritanya gimana Mbak? Kenapa dipilih sebesar ini gitu? Pasti ada cerita di baliknya Iya, deh. ini aku yang milih sebenarnya. Oke, Jadi kan oke. kita suka bareng-bareng nih sikat gigi ya segala macam. Kadang anak aku duduk di sini wah rusuh gitu. Jadinya aku pilih yang paling gede, terus kita bisa sambil sikat gigi bareng-bareng. Oh, oke. Kayak gitu aja sih sebenarnya. Makanya itu story di baliknya ya. Akhirnya dipilih ya udah yang besar aja Yang sekalian. besar. Nah, kita sekarang masuk ke area yang sebelah situ. Nah, ini Sebelumnya area- di tengah-tengahnya ini dulu nih. Ada kayak peralihannya ya, Mbak ya. Iya. Kalau ini apa berarti lemari ya sebenarnya kalau Benar. kita lihat dari sini. Ini lemari, ini custom juga kebetulan. Dulu kita bikin pakai masih sama materialnya kayak dapur kulit veneer kayu. Terus di sini tuh aku bikin ada kabinet-kabinet benar-benar personalized aku sama Aufa gitu sebenarnya. Oh, oke. Jadi di atas ini dia kan suka olahraga. Dulu tuh aku sebenarnya desain ini buat topi. Tapi lama-lama dia ikut maraton, ya udah dia jadi buat medali. Terus di bawah sini sebenarnya kayak buat aku gitu, buat parfum. Oke, Nah, terus di sini juga aku bagi untuk yang suami aku nih tempat jam karena dia koleksi. Nah, ini kayak buat perhiasan sehari-hari aja sih. Oke, jadi ini yang kalian banget gitu ya, ditaruh di sini, betul. di samping sini. Jadi nggak dibuat tertutup gitu ya. Iya. Masuk di pojok sini, ini ada kasur, tapi ini tuh asik banget. Ini kalau dibuka view-nya juga ke taman ya. Betul. Wah, asik Langsung banget terang sih. benderang. Aduh, asik banget. Jadi di semua ruang tuh hampir dapat view ini ya sebenarnya ya. Benar, View taman benar. ini ya. Iya. Dimanapun di sana dapat, di ruang makan dapat, sampai kamar juga masih dapat. Sampai kamar ya. masih dapat. Tapi emang concern utamanya seperti itu kan Mbak pas awal ngedesain. Iya, tadinya memang kita malah suami aku tuh pengen desain di belakang situ ada jendela lagi. Oh. Terus aku bilang nggak mau karena kebanyakan ya. Terus aku kepikiran mau gantung-gantung apa kan nanti di belakang. Jadi
sebenarnya 2 ini pun udah terang banget sih buat kita. Tapi benar sehari-hari. sih, karena ini besar banget guys. Dan ini tuh mirip sama yang di sana tadi ya, Mbak, yang di tengahnya ini jendela mati, Iya. yang di sini bisa dibuka ya. Betul, sebenarnya masih sama konsepnya cross ventilation aja. Dan ini yang taman samping itu dapat juga gitu. Sebenarnya kalau area sini ya simpel aja gitu ya Mbak, buat tidur, sama ini Iya. ada Ini working space. cuman lebih sering buat aku dandan. Oh, pada akhirnya ya. Pada akhirnya dia terdampar di atas gitu kalau bekerja. Oke, berarti ntar kita lihat di atas seperti apa. Oke, ada lagi dulu nggak Mbak yang diceritain? Oh, untuk di kamar langsung beda lantainya yang dipakai. Iya, lantai kamar anak dan kamar master ini kita bikin motifnya herringbone. Herringbone ya di kamar. Wah, jadi beda juga ya. Soalnya kita masuk kamar kan mau istirahat ya. Kalau sama kayak luar gimana gitu ya. Betul. Biar vibes-nya beda ya Mbak, udah langsung tidur. Oke, kemana lagi nih Mbak Meta? Ke atas? Ke atas mungkin ya. Yuk, kita ke atas. Ada cerita apa nih? Tapi sebelum material tangganya, nah kayak gimana akhirnya diputuskan tangganya tuh posisinya di sini gitu? Biasanya kan tangga ini susah-susah gampang juga kan pas ngedesain gitu loh. Cara layout dia paling gampang gitu untuk dicapai secara akses. Kalau orang datang langsung naik, dia langsung ke selasar aja gitu, nggak kemana-mana lagi. Oke, jadi emang di tengah-tengah gitu Dia ya? posisinya di tengah. Oke, nah untuk materialnya sendiri nih Mbak? Kalau lantai masih sama pakai homogeneous style yang Roman. Terus kalau ini kita pakai stand nosingnya kayu ulin. Tadi yang sama kayak di kamar mandi? Betul, sama. Oh, jadi variasi berbeda juga ya? Benar. dia ya? Jadi manis gitu di ujungnya beda. Terus ada lightingnya juga ya Mbak? Ada lighting, betul untuk safety aja sih kalau ini. Oke. Nah, kalau di atas ini? Ini di sini ada tempat AC. Oh, di sini ada tempat AC. Jadi kita Oke, pasang oke. grill. Nah, di sini juga ternyata ada pencahayaan dari sini ya Mbak ya? Iya, ini supaya nggak terlalu sumpek gitu kan, karena ini full dinding ya si tangganya, kita pakai jendela yang ngintip aja gitu. Jadi posisinya ada 2. Ini kita bisa lihat ijo-ijo sedikit. Iya sih, benar-benar. Sama ngeliat langit lagi mendung guys. Oke. Nah, kalau di atas ini lebih peruntukannya apa Mbak? Kamar-kamar semua kah atau seperti apa nih? Kalau di atas ini zonasinya ada kamar, dua ruang. Terus di sini ada service laundry sama ada 1 toilet. Oke, kita mulai dari sini dulu kali ya. Boleh. Kalau ini itu sebenarnya benar-benar laundry aja. Oh iya. Cuman kedepannya kalau misalnya kita mau ada pertambahan ruang ART bisa ditaruh di sini sih gitu kedepannya. Cuman ini masih sama, kita pakai grill kayak di foyer bawah. Terus ini tuh kalau ini kan sempit ya, buat ngejemur ini biasanya kita buka aja sih. Oh, bisa dibuka? Bisa, tapi ke dalam Oh, susah. oke. Jadi ini bisa dibuka. Emang sengaja kita nggak bikin ada gembok atau pintu karena ini kan nyaruk ya kalau dari bawah. Benar. Gitu. Karena orang juga nggak tahu sih kalau ini ya. Bisa dibuka. Bisa dibuka kayak gini Benar. sih. Dan karena ini lubang-lubang kan jadi angin ya masuk, jadi cepet kering juga ya di sini kalau buat Betul. jemur. Karena pas kita masuk sini kerasa sih anget. Panas ya. Oke, kita lanjut ke area lain. Ayo, Mbak Meta. Ini lucu loh, ada detail kecil, tapi menurutku ini lucu gitu, dipikirin banget. Ini gimana Mbak Meta ceritanya? Iya, jadi ini tuh railing sengaja dulu kita kosongin lumayan lama. Oke. Kita tuh ngedesainnya gimana ya bagusnya diisinya gitu, daripada railing biasa kita kasih fungsional. Kita kan belum punya rak buku ya di rumah. Ya udah kita kasih rak-rak kecil aja sih. Materialnya juga masih sama nih, pakai veneer yang kayak di bawah. Terus mungkin kedepannya kita tambah koleksi-koleksi aja sih di sini. Oke, jadi ini masih cukup kosong juga ya? Iya, kalau masih misalnya. kosong. Masih berproses. Oh, ini langsung kelihatan dulu nih. Kalau Iya. ini area kerja yang tadi Mbak Meta bilang. Sementara masih di kamar sebenarnya. Oh, kalau Cuman ini apa Mbak? ini juga sebenarnya harusnya area kerja. Kita belum kayak setting PC di sini. Jadi sementara tuh masih area hiasan display aja sih. Karena ini kan kalau buat kerja enak ya lihat keluar, bisa buka jendela. Makanya tadi aku bilang area kerja karena enak banget sih. Misalnya lagi cari inspirasi kan ngelamun lihat keluar, nggak lihat dinding gitu. Nggak lihat dinding. Jadi ada view-nya keluar gitu kan. Dapat lagi kan teman-teman view-nya kan bahkan sampai di atas sini juga. Karena jadi kan ini nggak terlalu lebar gitu ya. Jadi kerasa lebar ya, Mbak. Masa lebar karena kita buka, kita maksimalin biar kita bisa kerja berdua ceritanya. Dan dia dipakein yang floating aja gitu, yang di atas doang ya. Biar simple aja. Jadi bagian bawahnya tuh los kosong gitu.
kita ini ada 2 pintu nih. Berarti ini kamar mandi. Betul. Berarti kamar mandinya sama ya, satu Kamar mandi sama, jadi layoutnya kalau secara denah lantai 1 dan lantai 2 itu dia satu baris ya di atas. Oke, boleh lihat sama Boleh. nggak? Sama sih sebenarnya Oh, iya. modelnya Oh iya, sama persis. masih sama. Kembar guys. Kembar. Sama-sama Penggunaan persis. materialnya juga sama. Oh ya udah. Ini kayak dikopas aja gitu kan. Betul. Cetik-cetik jadi lagi di sini. Oke, berarti kita lanjut ke yang lain aja, Mbak. Nah, kalau ini kamar tidur lagi kah? Berarti Ini kamar Mbak sih. Oh, berarti Kayaknya nggak usah ya, di- mungkin Oke. nanti ini aja. Siap. Nah, terus satu lagi itu ada kamar tamu di sini. Berarti jumlah kamar tidurnya ada berapa sih, Mbak tadi? 1? Jumlah 4 ya? kamar. Nah, ini kamar tidur tamu. Tapi sekarang suka dipakai buat kerja kalau sama suami aku. Sejauh ini tamu siapakah yang udah pernah menginap? Orang tua biasanya Orang ya tua, mungkin ya? terus teman-teman kita juga lumayan sering kesini sih nginep. Berapa hari tuh kayaknya betah tempat tidur tamunya di sini gitu. Jangan-jangan di sini ada di Airbnb, Mbak. Kalau ini ukurannya mirip ya sama Ini yang sama kamar kayak- tidur anak ya? Betul, ini tuh sekitar 3 kali 3,6. Tapi agak kotak ya. Oh iya. Terus dia bisa ngeliat ke depan juga sih Tuh, dia jendelanya. dapat view juga ini. Dan 1, 2. Gitu. Terus ini jenis juga masih ada space kosong nih. Iya. Ada di sini kerjanya maksudnya Kerjanya tadi di Mbak sini Meta. biasanya. Biar nggak ada yang ganggu kan di atas. Ya udah dia Jadi sendiri. nggak ada yang ganggu Mbak Meta make up di bawah. Nggak ada yang ganggu Mas Aufa kerja di atas. Oke, adil. Ada lagi Mbak yang mau diceritain dulu? Yang aku belum tanya nih. Mungkin detail-detail apa? Apa ya, so far udah sih kalau untuk material dan teknis kayaknya sama kayak di bawah. Oke, sip. Berarti kita lanjut ngobrol di bawah yuk. Oke, kita udah duduk kayak gini. Biasanya kalau udah duduk kayak gini nih, teman-teman udah penasaran budgetnya berapa gitu. Berapa tuh, Mas, Mbak? Kita ngebangun rumah ini itu sekitar, kalau nggak salah sekitar 9 juta per meter ya. Di tahun Di tahun 2024. 2024. Nah. Oh iya 24. Oke, dan berapa lama tuh untuk proses pembangunannya? Kita ngebangun itu mulai di bulan Februari, selesai dan kita pindah itu di bulan Desember awal, berarti sekitar 10 bulan lah ya. Oh, nggak nyampe 1 tahun ya, Mas ya? Enggak. Oke, budget segitu tuh udah sama isinya semua atau baru bangunnya aja? Sebagian cuma banyakan sih enggak gitu, karena kita tuh ngisi itu enggak langsung, kayak bertahap lah ya, maksudnya yang utamanya dulu nambah dikit-dikit. Gitu. Berarti kalau kayak kitchen tuh udah ya kayaknya? Kitchen udah, jadi yang pertama itu kitchen sama Kamar utama lemari, Oke, yang lainnya bertahap lah. yang ya, lainnya isinya. bertahap gitu. Mungkin ada lagi yang mau ditambahkan yang tadi kelewat, ada nggak Mbak Mas? Tadi katanya Mbak Meta ini mention ukurannya mungkin salah-salah guys. Nanti ada kita benerin. Mungkin tadi Mas Aufa dia mau nambahin apa ya yang belum diceritain atau udah semua? Udah sih harusnya ya. Udah ya, tadi ada catatannya. Mana catatannya? Mas Aufa udah punya catatan guys, kayak mau ujian pokoknya. Iya, soalnya udah ngedesainnya udah 2 tahun lalu, jadi agak lupa juga. Untung kemarin udah di interview Kori katanya, jadi makanya dia langsung bikin kerangkuman gitu. Tapi aman ya Mas, udah semua ya? Aman. Harusnya sih udah Ntar sih. kalau ada yang kurang, pokoknya udah sampaikan tahu, aja. iya. Oke, nih kalau misalnya teman-teman masih ada yang mau tanya-tanya ke kalian atau ada yang mau ngedesain rumah sama kalian, bisa hubungin kemana? Ke Instagram aja mungkin ya. Boleh. Instagramnya @aufahi. Bener ya? Ya. Ntar- AUFA, makanya F bendera. Oke, ada di sini. Cering. Mungkin ada lagi Instagram lain, Mbak Meta? Kalau aku kebetulan kerjanya korporat, jadi nggak buka desain umum. Oh, oke, berarti langsung diserbu aja ke Iya. sana. Oke, terima kasih Makasih. Mas Alfa, Mbak Meta. Makasih. Makasih juga teman-teman yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa juga follow Instagram kita Wicakson, Wistajana, Inspira Homes dan klikin.id dan juga TikTok kita yang ada di sini. Terima kasih semuanya. Bye bye. Bye. Ada timbun mbak aku. Apa? Oh, lagi tidur kamu sama. Nggak apa-apa sih tapi kalau mau. Jadi dia nggak tadi juga masuk nggak apa-apa. Tapi ada mbak aku. Mbak, Aduh, lupa lagi apa ya namanya. Instagramnya lupa guys, bentar ya. Bukan anak medsos nih, maaf. Bukan anak medsos.